selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 Januari 2023 dengan judul Berbelas Kasihan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 14 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Mari kita ikuti penjelasannya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, Kristus berkata, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengkehendakinya dengan menempatkan orang-orang miskin dan yang tidak berdaya di antara mereka. Untuk menjadi tanggung jawab mereka, Kristus menguji orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Dengan kasih sayang dan pelayanan kita terhadap anak-anaknya yang berkekurangan, kita membuktikan ketulusan kasih kita kepadanya. Mengabaikan mereka berarti menyatakan diri kita sebagai murid-murid yang palsu, orang asing bagi Kristus dan bagi kasih-Nya. Disalin dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 185 dan 186. Yesus berusaha memperbaiki standar dunia yang palsu dalam menilai manusia. Ia mengambil tempat bersama orang miskin agar ia dapat mengangkat dari kemiskinan noda yang dunia telah mencapnya. Ia telah membuang daripada cemooh untuk selama-lamanya dengan memberkati kaum miskin, yakni para pewaris kerajaan Allah. Disalin dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 176. Ia tinggal di antara rakyat jelata. Ia menganggap tidak ada garis pemisah antara golongan masyarakat. Ia tidak memedulikan garis keturunan, ningrat, kekayaan, bakat, pengetahuan, atau derajat. Ia makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa, bergaul dengan rakyat jelata, bukan supaya menjadi rendah dan duniawi bersama mereka, tetapi dengan ajaran dan keteladanan hidup, ia mengajarkan prinsip-prinsip yang benar kepada mereka dan mengangkat mereka dari keduniawian dan kemerosotan. Disalin dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 175 dan 176. Bila engkau membuka pintumu terhadap orang-orang yang berkekurangan dan menderita, engkau sedang menyambut malaikat-malaikat yang tidak kelihatan. Engkau mengundang persahabatan dengan makhluk-makhluk sorga. Mereka membawa suatu suasana kegembiraan dan damai yang suci. Mereka datang dengan puji-pujian pada bibir mereka.
dan satu lagu sambutan terdengar di sorga. Setiap perbuatan kemurahan menjelma menjadi musik di sana. Bapa dari taktanya menghitung para pekerja yang tidak mementingkan diri di antara hartanya yang paling berharga. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 277. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami. Lebih daripada itu, mengingatkan kembali kepada kami agar supaya kami juga memiliki hidup untuk mengasihi satu dengan yang lain. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para tukang, Tuhan berkati semua material dan juga perizinan dan pembina rumah sakit agar mereka dapat memberikan arahan, petunjuk sehingga semuanya dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen dan juga rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan bagi mereka, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar hanya memiliki pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah mereka memiliki integritas di dalam diri mereka. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberkati juga pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, biarlah mereka juga selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.